Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah, NIM 1812153. Di sini saya akan menjelaskan tentang time management. Nah, poin yang pertama yaitu tentang definisi waktu. Nah, apa sih yang disebut dengan waktu? Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, waktu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kronos, yang kedua, kairos. Nah, kronos ini adalah kejadian peristiwa yang akan ada tiap saat. Nah, sedangkan kairos yaitu kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Nah, poin yang kedua yaitu pengertian manajemen waktu. Nah, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Nah, waktu ini menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Nah, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Nah, manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Nah, adapun merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah bahkan pengawasan terhadap waktu. Poin yang ketiga yaitu tentang aplikasi manajemen waktu bagi mahasiswa. Nah, bagaimana sih caranya membedakan urgent dengan important? Nah, menurut Stephen, ada 4 domain yang seringkali bisa membuat bingung antara urgent dan important, yaitu yang pertama, ada tugas yang urgent dan important. Nah, misalnya, penyelesaian tugas akhir atau skripsi menjelang batas akhir proyek yang sudah mendekati deadline. Nah, yang kedua, ada tugas yang urgent tetapi tidak important. Misalnya, panggilan telepon atau SMS untuk memperbaiki atap yang bocor di musim hujan. Yang ketiga, ada tugas yang tidak urgent tetapi important. Misalnya, perhatian kepada anak atau keluarga, perencanaan proyek, perencanaan keuangan keluarga. Yang keempat, ada tugas yang tidak urgent tetapi tidak important. Misalnya, menonton infotainment, bermain game, chattingan atau telepon yang tidak perlu. Nah, itu adalah aplikasi manajemen waktu bagi mahasiswa. Adapun beberapa kebutuhan mahasiswa dalam hal ini bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, kebutuhan belajar, yang kedua, kebutuhan kecerdasan spiritual, yang ketiga, kebutuhan pengembangan diri, yang keempat, pengabdian kepada masyarakat. Poin yang keempat yaitu tips manajemen waktu. Yang pertama, gunakan alat bantu manajemen waktu. Nah, sudah banyak dijual alat-alat bantu manajemen waktu seperti agenda, to-do list, dan sebagainya. Dari yang berbentuk buku hingga alat elektronik seperti PDA, smartphone, tablet PC. Nah, kita jangan ragu lagi untuk menggunakan alat-alat tersebut. Ya, karena alat tersebut ini sangat membantu kita dalam mengatur waktu. Nah, yang kedua, prediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ketika kita akan mengerjakan sesuatu atau ketika merencanakan sesuatu, kita harus mengetahui kira-kira seberapa lama waktu yang diperlukan. Sesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jangan membuat prediksi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena hal ini malah dapat menimbulkan masalah lain. Poin yang ketiga, mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan. Menentukan target waktu dan proses pencapaian dalam suatu rencana, seperti pada poin pertama, kita mengerjakan sesuai prioritas. Kita harus mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan dan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Nah, sediakan waktu untuk menyusun kembali rencana dari pagi hari dan disiplinlah sesuai rencana-rencana tersebut. Poin yang keempat, kita tidak bisa mengerjakan 2 tugas dalam waktu bersamaan. Salah satu hal yang penting dalam manajemen waktu adalah fokus pada satu tugas. Kita tidak akan bisa mengerjakan 2 atau lebih tugas sekaligus dengan tingkat perhatian yang sama
yang mungkin bisa dikerjakan adalah multitasking. Tetapi kita tetap mengerjakan satu hal pada satu waktu. Multitasking sebenarnya adalah suatu seni di dalam melakukan delegasi wewenang dan tugas. Yang kelima, hindarkan untuk terpaku pada lama waktu yang telah kita rencanakan. Nah, ketika kita merencanakan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 3 jam, nah hindarkan kita untuk selalu berpaku pada 3 jam itu untuk menyelesaikannya. Nah, jika kita bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam, itu akan lebih baik sehingga kita bisa melanjutkan untuk tugas selanjutnya. Poin yang keenam yaitu keep it simple. Nah, tips manajemen waktu yang lain adalah selalu bersikap efisien. Jangan melakukan sesuatu yang membuat rumit atau susah yang malah menghabiskan waktu. Nah, jika suatu tugas dapat dibuat sederhana, mengapa harus dibuat sulit? Mudahkan, maka mudahkan. Maka kita akan menemukan waktu yang lebih banyak. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang strategi manajemen waktu mahasiswa. Yang pertama, belajar dimulai dari subjek yang membosankan atau sulit terlebih dahulu. Nah, alasannya adalah ketika kita dalam keadaan segar, informasi-informasi yang diperoleh akan cepat diproses sehingga kita bisa menghemat waktu. Ini yang selanjutnya yaitu tentang strategi manajemen waktu mahasiswa. Yang pertama, belajar dimulai dari subjek yang membosankan atau sulit terlebih dahulu. Alasannya adalah ketika kita dalam keadaan segar, maka informasi-informasi yang diperoleh akan cepat diproses sehingga kita bisa menghemat waktu. Nah, yang kedua, tentukan dari identifikasi waktu yang terbaik untuk kita setiap hari. Nah, apakah Anda merasa termasuk ke dalam seseorang yang night person atau morning person? Nah, coba gunakan waktu yang terbaik yang Anda miliki untuk belajar. Nah, tentu saja belajar pada waktu terbaik itu setiap harinya, sehingga memungkinkan Anda dapat menyelesaikan tugas di dalam waktu yang lebih singkat. Nah, yang ketiga yaitu cukup dan berkualitas. Nah, itulah kunci untuk tidur dan makan. Ada kalanya ketika ada tugas membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Nah, kita melupakan atau mengabaikan makan atau tidur. Nah, bahkan tidur pun kadangkala bisa dianggap sebagai bank di dalam manajemen waktu. Nah, ketika harus selesaikan tugas yang belum selesai, waktu tidur pun diambil untuk menyelesaikan tugas. Nah, poin yang keempat yaitu tempat atau lingkungan belajar yang kondusif pasti akan mendapatkan tempat belajar yang kondusif yang jauh dari gangguan. Nah, mungkin bisa di perpustakaan, karena perpustakaan merupakan tempat baik untuk belajar, tetapi perpustakaan jam operasinya itu terbatas. Yang kelima yaitu gunakan waktu menunggu. Nah, ketika menunggu kendaraan atau transportasi umum untuk pulang pergi kampus, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk membaca atau kita menunggu teman. Nah, selalu bawa catatan kecil atau ringkasan subjek kuliah meskipun hanya satu paragraf. Poin yang keenam yaitu jangan lupa dan jangan tinggalkan rekreasi. Nah, kuliah bukan berarti harus belajar sepanjang masa, tetap harus mempunyai kehidupan sosial yang baik. Misalnya, berkunjung ke taman atau mengerjakan hobi yang Anda sukai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.